Di fotografi secara sebenarnya Anda bisa mengontrol exposure dan glossiness di image ya. Anda bisa melihat bagaimana VRay Sky setting sky, resonansi sky ya, dan juga dengan exposure-nya, dan dengan illuminasi, kontrol illuminasi Anda bisa berdetail kecerahan. Tetapi terutama bagaimana Anda membuat kontrasan menjadi hilau putih. Tentu kita berada di sini di kamera, dan di sini kita coba mencentang. Kalau kita tidak mencentang vignetting ya, kita lihat dulu bagaimana maksud dari saya ya, seperti ini. Di dalam ini kita contohnya tidak ada cahaya, itu blur ya, tidak fokus, dan ini bukan opsi kita. Itu kita cancel. Pada HCI kalkulasi yang kita dapat, Anda tidak bisa melihat semua gambar, tidak bisa dipakai karena ini exposure yang dialami dalam scan ini sangat mempengaruhi sky, keberadaan sky dan daylight yang tidak muncul. Dan untuk itu kita akan mempelajari bagaimana mengatur exposure di kamera rayout dan di environment rayout. Kita akan ke GI color map slot, dan di sini ada test sky tidak kita centang, dan di sini Anda harus kembali ke mengontrol sun sky ya. Sebelumnya kita pelajari ini, kita akan menurunkan iluminasi sun ya, dan ini akan membuat kecerahan yang realistis. Di sini lighting yang realistis pada environment sangat dipengaruhi pada light bouncing ya, pantulan yang ada di sini, pantulan dari sky, dan ini perlu sekali kamera yang dihasilkan oleh exposure, dan untuk itu kita harus mencentang ini ya, karena iluminasi sangat mempengaruhi dan sangat bergantung sekali dengan kombinasi dengan sun yang ada di environment. Jadi harus kita aplikasikan, dan kita bekerja di shutter speed sekarang. Ini adalah penting sekali. Kita harus ingat bahwa kontrol ini, setiap nilai yang kita atur di sini akan mengalami refraksi pada pencahayaan kedua. Jadi di sini tersetting misalnya 135. Ini adalah bagaimana berapa lama kamera terbuka menerima cahaya ya. Jadi semakin tinggi akan semakin lama terbukanya kamera, dan lebih banyak cahaya yang masuk diterima. Dan jika Anda menambah nilai yang rendah, atau berarti banyak refraksi yang akan diterima karena melambat kameranya. Jadi banyak cahaya masuk ke physical kamera kita, banyak cahaya pada gambar kita akan lebih cerah dia. Dan ini apabila kita masukkan nilai tinggi, maka kecil refraksi yang terjadi, dan ini akan sedikit cahaya yang masuk ke scannernya, dan final render akan lebih gelap jadinya. Jadi shutter speed menentukan level blur, level cerah atau tidak, dan Anda bisa mengalami blur yang untuk yang banyak. F-number menghandle aperture ya, ukuran aperture. Ini sedikit yang perlu Anda pelajari di sini. Tapi besarnya aperture tergantung apabila Anda mengatur nilainya rendah. Jadi akan lebih cerah juga dia kalau Anda mengatur rendah, karena aperture itu tempat ini ya, buka tutup kamera ya. Jadi Anda bisa membayangkan seperti itu. Semakin besar juga akan menambah banyak cahaya, dan ini bisa
mempengaruhi depth field ya, mempengaruhi depth field. Jadi akan mempengaruhi kedalaman. Kalau depth field itu kedalaman exposure yang kita terima. Jadi perbandingan kedua ini sangat penting. Jadi film speed ini juga perlu. Ini kedua-duanya mempengaruhi kamera efek. Jadi Anda bisa menggunakan ini untuk mempengaruhi exposure sehingga cahaya bisa mempengaruhi scan Anda dengan akan mempengaruhi noise ya pada gambar Anda ketika terjadi blur. Jadi dan Anda bisa mengkontrol mimik gambar Anda secara fotografi, dan jika Anda mengatur secara akurat di sini Anda bisa mengatur exposure dan cahaya yang masuk ke dalam render kita akan sesuai. Dan di sini Anda bisa melihat aturan parameter yang saya pakai ya. Di sini lebih keduanya tinggi, yaitu di shutter speed dan di f number. Terima kasih.